Cerita ini ditulis oleh Nuha @my Hanami tanggal 31 Oktober 2020 yang lalu tentang rumah sakit dia. Ceritanya apa? Kita simak sama-sama. Iya, selamat datang di Wani Angas, konten horor dari Arsyadini Fuad. Seperti yang disampaikan di opening tadi, bahwasanya cerita ini dikirim oleh Nuha. Dan cerita ini bercerita tentang seminggu yang lalu saya mendapat kabar akan kembali bertugas di pelayanan medis setelah 3 tahun lebih tidak terjun langsung ke rumah sakit sebagai perawat. Ingatan saya melayang jauh ke tahun 2013. Saya mengingat berbagai pengalaman yang pernah saya alami sebagai seorang nakes, baik pengalaman yang baik, pengalaman buruk, atau bahkan pengalaman seram. Pengalaman seram yang pertama kali saya rasakan selama bertugas di ruang ICU di sebuah rumah sakit umum di daerah kota kecil di wilayah Jawa Tengah, bagian selatan. Tidak disebutkan daerah mana. Seperti yang saya ceritakan pada cerpen saya sebelumnya, bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit pendidikan, di mana mahasiswa profesi medis, baik calon dokter, calon perawat, maupun calon tenaga medis lainnya, belajar secara langsung di lapangan. Malam itu kami berjaga malam, aku sebagai perawat dan 5 orang teman seprofesi bersama mereka. Kami dipimpin dokter residen yang berjaga malam. Aku sebagai perawat di ruang dokter bertanya, "Dok, mau ikut pesan mie tek-tek kantin nggak?" Tanyaku pada dokter Willy si kribo. "Boleh nak, telurnya ceplok 2 ya," jawab dokter Willy. Semua mahasiswa yang berjaga saat itu pun kami tawari makan mie tek-tek satu persatu. Kami memang biasa mentraktir para siswa jika sedang tanggal gajian. Siswa dokter ada 2 orang, siswa perawat ada 3 orang. Kami para perawat ada 6 orang dan dokter Willy. Jadi total ada 12 orang yang ada di situ. Aku meminta salah satu siswa menelpon kantin rumah sakit untuk memesan mie tek-tek. Siswa perempuan yang saat itu kami suruh menuju telepon dan menyampaikan bahwa kami memesan 12 porsi. 30 menit kemudian, datanglah pesanan kami, diantarkan oleh pramusaji kantin. "Mbak, tumben pesen banyak banget," tanya Mas Muklis si pramusaji. "Yo mas, ben kabeh bagian, okeh wong iki," kataku menerima pesanan. "Aku lapar banget dek, aku makan duluan ya," kataku pada adik siswa. "Iya mbak, monggo," katanya. Sementara para siswa berjaga menunggu 10 pasien ICU. Kami, dokter Willy, para senior perawat, dan aku anteng menikmati mie tek-tek panas dan pedas. Nyam nyam nyam, puas sekali menikmati makan di jam 12 malam tanpa takut gendut. Setelah kami selesai, aku mempersilahkan para siswa makan dan giliran kami yang berjaga. By the way, anyway, busway, pasien ICU tidak boleh lepas dari pengawasan, maka dari itu kami makan dengan cara bergantian. 30 menit kemudian, seorang siswa perempuan mendekatiku dan menyampaikan, dia bertanya, "Mbak, mie tek-teknya kok keliwen siji? Mbak wau pesen 13 toh?" Tanya anak ini penasaran. Kami yang mendengar hal ini langsung tersenyum setelah dia berkata seperti itu. Aku menjawab, "Aku nggak pesen lebih sih dek, tapi kalau mau makan lagi ya nggak apa-apa, monggo." "Oh mungkin itu bonus dari mas-mas kantin ya mbak?" tanya adik tadi. Tapi belum sempat aku menjawab pertanyaan adik tadi, tiba-tiba Mas Bondan datang dan mengambil alih situasi. "Dek, mau aku ceritain sesuatu nggak?"
Mas Bondan mulai memancing rasa penasaran mereka. Adik-adik siswa ini tanpa dikomando berkerumun melingkari Mas Bondan. Dan Mas Bondan mulai bercerita. Tahun 2012 lalu, ada rekan perawat di sini yang mengalami kecelakaan lalu lintas di depan tikungan rumah sakit ini. Namanya Nina. Nina ini adalah perawat cantik yang bertugas di ICU ini sejak lulus pendidikan keperawatan. Nina mengalami cedera kepala berat yang menyebabkan dia harus mengalami operasi berkali-kali dan tentunya harus dirawat intensif di ruang ICU. Karena Nina rekan kerja kami memberinya bed pasien istimewa, yaitu di ruang isolasi sebelah sana. Sambil tangan Mas Bondan menunjuk kamar isolasi yang lampunya remang-remang dan agak lembab karena jarang digunakan. Setelah perawatan yang lama dan intensif, Nina tidak mampu bertahan dan akhirnya innalillahi. Kami sangat sedih kehilangan Nina yang cekatan dalam bekerja dan selalu ceria. Nina meninggal di situ sambil tangan Mas Bondan masih menunjuk arah ruang isolasi nomor 01. Aku melirik ekspresi para siswa ini yang mendengarkan sambil heran, berkedip ngeri, dan macam-macam lah ekspresinya. Mas Bondan melanjutkan ceritanya. Sejak Nina meninggal, posisinya digantikan oleh Nuha. Semasa hidupnya, Nina senang sekali makan mie tek-tek kantin. Seperti yang barusan kita makan ini. Mas Bondan tetap melanjutkan cerita tanpa peduli wajah siswa sudah ketakutan. Semenjak meninggalnya Nina, setiap kami memesan mie tek-tek di kantin, Mas Muklis, si pramusaji, selalu melebihkan satu porsi. Bukan karena dia terlalu baik, tapi Mas Muklis selalu mendapat telepon susulan untuk memesan tambahan satu porsi. Mas Muklis mengaku setiap pesanan ICU pasti selalu ada yang menyusul telepon untuk menambah satu porsi atas nama Nina. Padahal kami tidak ada yang meminta tambahan satu porsi pun. Jelas Mas Bondan panjang lebar. Para siswa heran melihat kami santai sekali menanggapi cerita dari Mas Bondan. Bagaimana tidak, kami sudah terbiasa melihat kelebihan satu porsi mie tek-tek yang ujung-ujungnya tidak ada yang berani memakan. Di masa awal aku bertugas, rasanya hal ini terdengar konyol sih. Dan hampir aku tidak percaya. Tapi kejadian ini selalu berulang dan berulang. Begitu saja setiap kami memesan mie tek-tek. Pasti ada kelebihan satu porsi. Siapa yang meminta tambahan, kami pun tak tahu. Hanya saja kejadian ini sudah dianggap biasa oleh dokter dan para perawat di ICU ini. Mungkin sudah kebal kali ya dengan hantu pesan mie tek-tek. Demikian cerita yang dikirim oleh Nuha, ditulis oleh Nuha dengan akun @myhanami tanggal 31 Oktober 2020 tentang mie tek-tek yang kelebihan di bangsal ICU sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Ya, seperti itu ceritanya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Apabila ada salahnya mohon maaf. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani. Wani Angas. Assalamualaikum.